Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam IPA. Oke anak semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemanasan global. Oke, pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Oke, bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau. Bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Ini secara teorinya. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei hujan, kadang kemarau. Ya, sulit diprediksi. Ini ya, terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan yang seharusnya kemarau. Di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau, ya, sering terbolak-balik. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa itu tidak dapat diprediksikan. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja loh, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Pernah kan? Nah, berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Ya kan? Ada matahari muncul ketika musim salju. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Nah, ayo kita pelajari di bab ini, yaitu tentang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, pemanasan global, ketiga, penyebab pemanasan global, yang keempat, usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, yang pertama, efek rumah kaca terlebih dahulu. Nah, di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Ya, di atmosfer kita ini ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai yang paling luar eksosfer. Di sini ada beberapa gas rumah kaca. Ya, ada gas karbon dioksida, siklus air, dan metana. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, tetangga bumi yang warnanya merah, ya. Bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Ayo coba pikirkan, manakah yang akan kamu pilih? Ada gas rumah kaca atau tidak ada gas rumah kaca? Ayo. Nah, ini. Meskipun CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan, ya. Ini gas-gas itu masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan atau dipantulkan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan atau dipantulkan kembali sama. Nah, bayangkan ya, di sini ada matahari masuk menuju atmosfer, kemudian sebagian diserap oleh bumi, sebagian dipantulkan keluar angkasa. Nah, gara-gara ada gas rumah kaca di sini yang panasnya harusnya keluar tapi tidak bisa terperangkap, sehingga bayangkan suhu di bumi ini
berlipat-lipat panasnya ya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah semakin tinggi juga. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca. Sebenarnya apakah efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Nah, itu adalah pengertian efek rumah kaca. Prosesnya bagaimana? Ini, ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Ya, sangat panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer, dibuang ya ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan bumi oleh bumi terhalang oleh polutan udara, ya terhalang oleh polusi udara tadi, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi lagi, ya mantul lagi nih yang tanda merah. Nah, kembali ke bumi. Karena ada polutan di sini yang warna hitam, ini polutan terperangkap sehingga bumi terasa sangat panas. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, ini anak-anak ya. Jadi di sini ada banyak sekali gas-gas yang menyebabkan polutan di udara. Ada CFC, ada ini cerobong asap dari pabrik, mobil, kendaraan bermotor, ada pembakaran sampah. Ya, semuanya akan terakumulasi ke atmosfer menjadi bahan sebagai polutan di udara yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini ya. Ini adalah efek rumah kaca secara alami. Ini adalah efek rumah kaca oleh manusia ya. Ini kalau secara alam ini normal saja. Kalau ada tambahan ya kerusakan oleh manusia, misalkan penggunaan kendaraan bermotor, ada CO2, ada CH4, ini kan atmosfer menjadi sangat banyak sekali pencemar ya, sehingga panas bumi yang harusnya keluar terperangkap sehingga masuk ke bumi lagi, bumi menjadi panas atau hot ya. Tuh, ini kasihan bumi ya, panas sekali. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak punya atmosfer ya. Nah, itu betul ya. Kayak di Mars ya. Ketika tidak ada atmosfer, maka bumi jadi dingin, bahkan ada esnya. Pasti nggak ada kehidupan ya. Nah, kalau ada atmosfer, bumi menjadi tetap hangat karena panasnya matahari terperangkap sehingga bumi hangat. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Bayangkan ya, sangat dingin sekali. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ya ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi terperangkap panas. Nah, ini sekian untuk pembahasan materi efek rumah kaca ya. Kita lanjut lagi untuk pertemuan minggu depan, yaitu membahas tentang pemanasan global. Oke anak-anak, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like dan komentar. Silakan meninggalkan komentar nama dan kelas, lalu kalian bisa mengerjakan tugas yang ada linknya yang Pak Bungun buat di deskripsi. Itu ada link
untuk kalian klik, nanti akan muncul soal-soal. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam IPA.